Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Putri Roja Syafitri dengan NPM 2018-1459895. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Perlindungan Pengelolaan Parkir Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Skor Parking di STC Senayan. Sebelum masuk pada pembahasan, tak lupa kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, sebab sudah melimpahkan segala rahmat-Nya, yaitu berupa kesempatan dan pengetahuan yang diberikan kepada penulis, sehingga tugas proposal penelitian ini dapat selesai pada waktunya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dosen pembimbing, yaitu Bapak Rendika Valeri SPD M. Baik, pada presentasi kali ini akan terbagi menjadi 3 bab. Bab yang pertama yaitu pendahuluan, bab yang kedua yaitu kajian pustaka, dan bab ketiga yaitu metode penelitian. Langsung saja kepada bab 1 yaitu pendahuluan. Terdapat latar belakang masalah, di mana dalam latar belakang masalah ini adalah masalah yang saya anggap untuk penelitian proposal ini. Yang pertama, tentunya setiap orang ingin kendaraannya aman, tetapi bagaimana jika terjadi sebaliknya? Dalam beraktivitas sehari-hari, seringkali kita menggunakan kendaraan pribadi, mobil, dan motor. Namun yang menjadi masalahnya adalah seringkali kita melihat setiap orang memarkir kendaraannya dengan sembarangan, bahkan memarkir kendaraan di bukan tempat miliknya. Lalu bagaimana jika kendaraan hilang? Siapa yang bertanggung jawab? Apakah bisa diganti? Apakah parkiran yang hanya membayar ribuan dalam waktu berjam-jam bisa dibilang aman? Bisakah mereka dituntut untuk mengganti rugi kendaraan yang hilang? Yang kedua, bisnis perparkiran saat ini menjadi bisnis yang sangat bertumbuh kembang setiap tahunnya, sehingga dibutuhkan lahan parkir yang memadai, menjanjikan. Bisnis perparkiran saat ini menjadi bisnis yang menjanjikan karena populasi kendaraan bermotor saja sangat bertumbuh kembang setiap tahunnya, sehingga dibutuhkan lahan parkir yang memadai. Pihak pengelola parkir merupakan pihak yang aktif, dan penyelenggara parkir dan pemilik gedung seperti mal dan hotel merupakan pihak yang pasif dan hanya memilih dan menerima keuntungan dari hasil pembagian sewa yang telah ditentukan dalam perjanjian sebelumnya. Yang ketiga, asal mula Skor Parking didirikan sejak tahun 1979 di Sydney, Australia. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa, tentunya harus memberikan kepuasan kepada konsumen dalam memenuhi kebutuhan. Hal terpenting dalam sebuah perusahaan adalah keinginan serta harapan konsumen. Sudah banyak berbagai macam perusahaan yang membuat usaha pengelola lahan jasa parkir, dan walaupun Skor Parking merupakan perusahaan yang sudah tidak asing lagi untuk didengar, namun Skor Parking tetap harus memperhatikan keinginan, kenyamanan, keamanan, serta kepuasan konsumennya. Apabila konsumen merasa puas atas jasa Skor Parking, maka akan mungkin untuk konsumen menggunakan jasa Skor Parking secara berulang, dan hal ini membuat perusahaan semakin maju dan dipercayai oleh pelanggan Indonesia. Selanjutnya, terdapat 2 identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana pengelolaan dan perlindungan parkir yang ada di Skor Parking? Yang kedua, bagaimana pertanggungjawaban pengelola parkir Skor Parking terhadap konsumennya jika terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan? Selanjutnya, terdapat batasan masalah. Bagaimana mengelola parkir dan tanggung jawab Skor Parking apabila terjadi kehilangan dan kerusakan kendaraan yang ada di STC Senayan? Selanjutnya, berdasarkan latar belakang yang telah saya sampaikan tadi, maka rumusan masalah yang saya angkat pada proposal skripsi saya kali ini adalah bagaimana perlindungan pengelolaan parkir terhadap konsumen jasa Skor Parking. Selanjutnya, terdapat tujuan penelitian.
Dalam tujuan penelitian saya, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah konsumen pengguna jasa skor parking mendapatkan keadilan bila terjadi hal yang tidak mengenakan atau contohnya seperti kehilangan dan kerusakan kendaraan. Selanjutnya, ada manfaat penelitian. Terdapat dua manfaat dalam penelitian ini. Yang pertama, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Dalam manfaat teoritis ini, hasil dan penelitian ini dapat dijadikan sebagai wawasan, menambah ilmu pengetahuan, dan menjadi landasan pembelajaran serta menjadi nilai tambah dalam bidang pendidikan. Yang kedua, dapat menambah referensi perpustakaan Universitas Indonesia PGRI serta dapat menjadi penambahan ilmu mahasiswa yang membaca. Lalu yang ketiga, membaca referensi memecahkan suatu masalah yang hampir sama dengan penelitian. Yang kedua adalah manfaat praktis. Dalam manfaat praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan-masukan yang berharga bagi perusahaan skor parking, agar perusahaan lebih memahami kenyamanan dan kepuasan konsumen, serta agar konsumen lebih percaya untuk lebih memilih pelayanan jasa parkir skor parking. Lalu, sebagai bahan informasi kepada mahasiswa Unindra terhadap pelayanan jasa lahan parkir skor parking. Berikut adalah sistematika penulisan. Dalam bab 1 terdapat pendahuluan. Bab ini menguraikan secara singkat mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. Lalu, bab kedua terdapat landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka berpikir. Bab ini berisikan landasan teori berdasarkan data-data yang akurat, hasil penelitian yang relevan, kerangka berpikir yang hipotesis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini. Lalu yang ketiga, ada bab ketiga yaitu metode penelitian. Bab ini membahas mengenai waktu dan tempat penelitian, desain penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data. Berikut adalah kajian teori saya. Yang pertama yaitu perlindungan parkir, pengelolaan parkir, jasa pengawasan parkir. Selanjutnya terdapat penelitian terdahulu. Di sini terdapat penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu saya terdiri dari 3 penelitian yaitu Bagus Imam Faisal tahun 2009, pertanggungjawaban pengelolaan parkir atas kehilangan kendaraan tempat parkir. Berdasarkan penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan terhadap pengaruh yang signifikan antara penanggung-jawaban dan pengelola jasa lahan parkir. Lalu yang kedua dari Aikomang tahun 2020, perlindungan hukum terhadap konsumen akibat kehilangan kendaraan dalam area parkir. Berdasarkan penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan terhadap pengaruh yang signifikan antara perlindungan dan pertanggungjawaban area parkir. Yang ketiga dari Dwi Suryaharja. Yang ketiga dari Dwi Suryahartatia tahun 2019, yaitu perjanjian penelitian barang dalam pengelolaan parkir bagi perlindungan konsumen Indonesia. Berdasarkan penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan antara perlindungan dan pengelolaan parkir. Berikut adalah kerangka berpikir saya. Pelanggar parkir adalah merupakan penyebab utama terjadinya kemacetan, kesemrautan, dan bahkan kecelakaan, baik bagi kendaraan itu sendiri maupun bagi pejalan kaki. Pengendalian dan penindakan umumnya adalah merupakan langkah yang dilakukan dan masalah pelanggaran parkir harusnya ditata oleh pemerintah. Pelanggaran parkir biasanya adalah parkir yang berada bukan di lokasi yang memang ditentukan untuk menjadi lokasi parkir. Maka dari itu dibutuhkannya pengelolaan parkir agar kendaraan yang parkir terlihat rapih dan aman. Di dalam pengelolaan jasa lahan parkir terdapat penanggung-jawaban apabila terjadi kehilangan atau kerusakan pada kendaraan, maka perusahaan jasa lahan parkir akan bertanggung jawab. Masuk kepada bab 3 yaitu metode penelitian. Di sini merupakan tempat dan waktu penelitian.
Waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan Maret 2021 dan tempat penelitian dilakukan pada jasa lahan parkir Square Parking yang ada di STC Senayan, yang beralamat di Jalan Asia Afrika nomor 8 Senayan City. Penulis melakukan penelitian selama 2 bulan dengan perincian jadwal sebagai berikut. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi wilayah generalisasi yang terjadi dari objek atau subjek yang menjadi kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dari Sugiono tahun 2003. Sedangkan sampel merupakan bagian dari populasi secara keseluruhan yang akan dijadikan responden dalam suatu penelitian. Adapun populasi dan sampel dalam penelitian ini, yaitu jasa lahan parkir Square Parking STC Senayan, lalu yang kedua petugas parkir, yang terakhir konsumen pengguna jasa. Selanjutnya metode penelitian. Pendekatan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Lalu jenis dan sumber data, yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. Selanjutnya teknik pengumpulan data, yaitu menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya ada teknik analisis data, yaitu pembuatan ekstrapolansi. Lalu yang terakhir teknik keabsahan data, yaitu triangulasi sumber. Demikian pemaparan proposal ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.